Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Selasa 8 Agustus 2023. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang sumber kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat kasih setia dalam kehidupan kami setiap saat. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas segala nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami nikmati setiap saat. Kami bersyukur Tuhan bahwa sepanjang malam tadi Engkau memberikan kelegaan kepada kami dalam tidur nyenyak kami, dan Engkau juga membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak ada kekurangan suatu apapun dalam diri kami. Dan pagi yang indah ini kami tetap bersemangat dan tetap melanjutkan karya dan tugas-tugas kami setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air.
Hari ini kita merenungkan tentang soal membasuh tangan sebelum makan. Pertanyaan dasarnya adalah, apakah tidak mencuci tangan sebelum makan merupakan tindakan yang melanggar hukum Taurat? Menurut orang Farisi dan ahli Taurat, perbuatan itu melanggar hukum Taurat. Tetapi tidak demikian menurut Tuhan Yesus. Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, Yesus sungguh tahu praktek kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka melakukan adat istiadat Yahudi, tetapi hatinya jauh dari sifat kasih. Mereka membersihkan luarannya, tetapi membiarkan hatinya penuh dengan kedengkian dan kesombongan. Alasan yang kedua, sebenarnya makan dengan tangan yang belum dicuci tidak melanggar hukum Taurat. Inti hukum Taurat bukan terletak pada peraturan-peraturan jasmani, melainkan terletak pada hati kita masing-masing. Nah, hati yang tulus, yang bersih akan menghasilkan perbuatan baik, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Yesus mengecam dengan tegas tradisi yang hanya mementingkan tindakan lahiriah, tetapi mengabaikan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pelita sabda hari ini sejatinya mengingatkan kita agar mudah jatuh ke dalam dosa kemunafikan. Orang-orang Farisi seolah-olah tampil saleh dan setia kepada Tuhan dengan menjalankan tata peraturan agama, tetapi telah melanggar perintah Tuhan lainnya yang lebih penting untuk dilakukan. Nah, semoga kita menjauhi sikap para Farisi, karena Tuhan melihat yang ada di dalam hati kita. Kita bersihkan benih-benih Farisi di dalam diri kita dan memurnikan hati nurani dengan hidup tulus hati. Nah, anak-anak, semoga renungan singkat ini dapat menjadi bekal kita dalam kehidupan kita setiap saat. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu
menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.